Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Bimo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Randi Theognestus dengan NPM 220326951, Manajemen Inovasi dan Teknologi kelas C. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai inovasi yang telah saya buat bernama Split Battery System pada perusahaan Samsung, di mana perusahaan ini adalah perusahaan impian yang ingin saya masuki ke depannya, atau saya akan bekerja di sana. Adapun portofolio produknya yakni dari keresahan diri saya sendiri, di mana teknologi baterai sistem dari fitur pengaturan yang memudahkan kita agar tidak kehabisan baterai dimanapun dan kapanpun, tetapi hanya bisa mengisi ketika daya baterai dari Samsung tersebut sekitar 20%. Adapun analisis SWOT-nya yakni kekuatan, di mana inovasi teknologi yang memungkinkan pengisian lebih cepat, lalu riset dan pengembangan seperti teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produknya, lalu untuk kelemahan yakni biaya produksi yang tinggi dan kompleksitas teknologi. Adapun peluangnya yakni permintaan pengisian yang cepat, di mana teknologi pengisian cepat ini memiliki efisiensi baterai tinggi terutama di pasar smartphone premium khususnya Samsung. Lalu pengembangan energi hijau, di mana mengurangi jejak karbon. Adapun ancaman yakni kompetisi ketat terutama dengan Xiaomi dan iPhone. Lalu data kredibel tentang split battery system, di mana penelitian dan pengembangan laporan R&D Samsung menunjukkan bahwa teknologi split battery ini telah diterapkan di perangkat seperti Galaxy Fold 2 namun menggunakan dua sel baterai. Dan inovasi saya ini tidak perlu menggunakan dua sel baterai, namun tetapi di fitur pengaturan bisa diaktifkan secara manual oleh pengguna Samsung tersebut. Dan manajemen panas, karena baterainya tidak terpisah, maka panas dari HP tersebut tidak bisa dikontrol. Maka dari itu, adapun manajemen panas untuk mengklaim perangkat agar lebih aman dan nyaman digunakan, terutama untuk penggunaan yang lebih intensif seperti gaming dan multitasking. Kali ini saya ingin memperkenalkan produk saya. Masalah utama yakni kita tahu bahwa pengguna smartphone menghadapi tantangan besar, di mana sering kehabisan baterai, di mana intensitas penggunaan smartphone di Indonesia menurut mahasiswa program sarjana keperawatan sedikit Baha Mazda Selawi tahun 2018, di mana intensitas penggunaan smartphone paling tinggi sekitar 58,0%, di mana hampir setengah dari total populasi survei mereka menggunakan smartphone dengan daya yang sangat tinggi. Adapun merek ponsel favorit di Indonesia pada tahun 2023 menurut sumber Populix penulis Ridwan yakni Samsung di angka 29, lalu disusul Xiaomi di angka 21 dan iPhone di angka 18. Adapun statistika pasar, di mana Samsung telah mendominasi pasar penjualan smartphone di Indonesia, terutama pada tahun 2020, smartphone Samsung menjadi favorit yang menjadi 46,50% dari total smartphone yang ada di Indonesia, mengalahkan iPhone yang hanya sebesar 11,00%. Bayangkan saja seorang bernama Andi ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sendiri, di mana dia harus berpresentasi di luar kota, menelpon tim dan melakukan perjalanan, di mana dia harus mengisi baterai secara maksimal. Namun, baterai dari smartphone yang dimiliki oleh Andi ini sangat mudah habis ataupun boros. Maka dari itu, ini merupakan cerminan masalah yang sangat sama dengan jutaan pengguna smartphone yang ada di Indonesia, yakni ketergantungan tinggi pada iPhone. Bahkan kita sekarang tahu bahwa bukan cuma untuk kerja saja, namun untuk belajar ke WC saja kita bahkan menggunakan HP. Lalu siapa target pasar yang akan saya capai, yakni
ada 3 menurut kerangka kerja non pelanggan pada buku Blue Ocean Shift karya Kim and Morbogny, yakni target pasar saat ini yakni konsumen ponsel Samsung itu sendiri. Lalu tingkat yang pertama pengguna pengguna smartphone premium non Samsung seperti pengguna iPhone yang mencari inovasi. Lalu tingkat 2-nya yakni pengguna smartphone mid-range ataupun mereka lebih fokus pada harga yang terjangkau. Dan tingkat yang ketiga yakni pengguna yang sama sekali belum mempertimbangkan teknologi ponsel pintar. Adapun detail tentang solusi yakni ilustrasi produk, di mana ilustrasi produk bisa tampilkan di gambar sebagai berikut, di mana ada dual power mode di mana menggunakan baterai untuk kinerja tinggi waktu gaming, streaming, dan multitasking, dan smart battery switching di mana mendekati kapasitas rendah maka baterai tersebut dari fitur pengaturan akan terisi sendiri dan penggunanya lebih mulus tanpa gangguan daya dan mengecas kembali. Adapun fitur-fitur tambahan seperti custom battery profile untuk pelengkapnya yakni bisa disesuaikan dengan mode perjalanan, mode kantor, dan mode olahraga. Lalu adapun peta utilitas di mana tahap siklus pengalaman pembeli ada pembelian, pengiriman, penggunaan, suplemen, pemeliharaan, dan pembuangan. Level utama ada produktivitas, kemudahan, kenyamanan, penggunaan resiko, keseruan citra, dan ramah lingkungan. Lalu teknologi yang terlibat yakni DBMS di mana inti dari split battery system yang memungkinkan dua baterai beroperasi secara independen atau bersama. Lalu pengisian cepat yang memungkinkan kedua baterai diisi secara bersamaan sehingga waktu pengisian jauh lebih cepat. Untuk nilai tambah, pengguna aktif dapat mengandalkan ponsel sepanjang hari, namun tetap mendapat peringatan bahwa tidak boleh mengandalkan ponsel sepanjang hari. Ada batasannya untuk kesehatan, dan terutama kita tahu bahwa baterai itu mudah panas, maka dari itu adapun thermal management system di mana teknologi pendingin untuk mengelola suhu perangkat pada smartphone. Adapun perbandingan nilai dengan pesaing di mana kita harus menghilangkan, mengurangi, atau meningkatkan, ataupun bahkan menciptakan atau membuat. Di mana hilangkan ini Samsung harus menghilangkan kebutuhan baterai cadangan atau powerbank yang sering diperlukan karena daya cepat habis pada baterai tunggal, dan jika kita mengecas pada powerbank maka baterai akan cepat boros. Di mana kurangi ini ketergantungan pada sumber daya baterai, di mana pengelolaan beban antara dua baterai menjadikan lebih aman dan nyaman dalam waktu lama. Untuk meningkatkan Samsung pada inovasi split battery system dengan ketahanan melalui manajemen cerdas antara dua baterai. Selain itu, ada pun fitur-fitur tambahan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk aspek ciptakan atau membuat yakni mode pengisian split di dalam pengaturan Samsung yang telah saya jelaskan, yakni setiap 20% baterai Samsung, maka dari fitur pengaturan kita bisa mengaktifkan mengisi sendiri tanpa adanya charger ataupun powerbank. Dan ini ada beberapa kanvas strategi untuk menggambarkan perbedaan dengan pesaing, mulai dari efisiensi daya hingga desain dan estetika baterai antara perbedaan Samsung versi iPhone. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan uang? Yakni kita akan modal berlangganan bulanan dan biaya tambahan pada pengguna smartphone Samsung yang dikenakan biaya 50 hingga 150 per bulan. Lalu strategi adopsi yang kita akan gunakan yakni untuk menembus pasar, terutama bekerja sambil dengan komunitas lokal dan platform bisnis smartphone. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Bimo dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.